Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Chris, Life Planner AIA Indonesia. Baik, kali ini saya akan memberikan satu analogi terkait dampak sebuah risiko sakit kritis yang dianalogikan dengan sebuah bongkahan gunung es. Berikut saya akan jelaskan juga terkait apa hubungannya gambar bongkahan gunung es tersebut dengan AIA Sehat 100 yang tak lain adalah asuransi khusus penyakit kritis. Baik, langsung saja kita masuk ke paparannya. Apa itu AIA Sehat 100? AIA Sehat 100 adalah produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan perlindungan terhadap 135 penyakit serius, yaitu untuk 77 jenis penyakit kritis major dan 58 jenis penyakit kritis minor, serta memberikan manfaat dana tambahan apabila perlu dirawat di ICU atau melakukan perawatan penyakit kanker dan atau jantung di luar negeri, dan juga memberikan manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang apa itu AIA Sehat 100 dan apa saja benefit yang didapatkan. Nah, sebagai bahan penjelasan tentang AIA Sehat 100 ini, mari kita lihat gambar berikut. Nah, nampak terlihat ada gunung es di permukaan. Bongkahan es yang penampakannya jelas terlihat, kita analogikan sebuah jenis risiko sakit kritis yang segala biaya perawatan dan atau jenis operasinya telah di-cover oleh asuransi kesehatan atau BPJS. Nah, ini kita beri tanda ya. Nah, yang ini nih. Jadi, bongkahan es yang terlihat ini adalah asumsinya sebuah jenis risiko sakit kritis yang segala biaya perawatan dan atau operasinya itu di-cover oleh asuransi kesehatan atau BPJS. Nah, namun ada yang perlu lebih diperhatikan. Di sini coba kita lihat pada gambar bahwa terlihat ada dasar gunung es yang lebih besar dibandingkan dengan yang di permukaan. Namun bedanya di dasar es tersebut tidak tertera tulisan di cover. Nah, jadi ini nih, kita lihat di bawahnya ada bongkahan es yang lebih besar daripada yang di permukaan. Namun di sini tidak ada tulisan di cover oleh asuransi kesehatan dan atau BPJS. Hal itu kenapa? Nah, ternyata dasar gunung es ini bukanlah sebuah risiko sakit kritis, namun dianalogikan sebagai sebuah biaya lanjutan beban keuangan untuk keluarga. Nah, coba kita lihat nih macam-macam jenisnya. Yang pertama, ada biaya kebutuhan hidup. Nah, yang kedua, biaya obat di luar rumah sakit. Yang ketiga, ada biaya pemulihan setelah perawatan. Nah, yang keempat, ada biaya cicilan aset mobil. Nah, yang kelima, ada biaya cicilan KPR. Nah, yang keenam, ada biaya cicilan hutang. Nah, dan yang sudah kita ketahui bahwa beban-beban keuangan untuk keluarga tersebut jelas tidak di-cover oleh jenis asuransi kesehatan atau BPJS. Karena kedua proteksi tersebut hanya mengcover untuk perawatan saat di rumah sakit saja. Jadi setelah kita pulang di rumah sakit, nah ini biaya lanjutan beban keuangan untuk keluarga ini tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan atau BPJS ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika risiko sakit kritis tiba-tiba terjadi pada kita, dengan cara apakah kita harus membackup biaya lanjutan beban keuangan keluarga ini nih? Seperti yang tertera pada gambar sini nih. Nah, setelah kita pulang dari rumah sakit dalam keadaan terkena kondisi sakit kritis, nah ini kita harus memikirkan nih untuk biaya hidup ke depannya bersama keluarga. Terus misalkan ada obat yang nggak dibayar atau yang nggak di-cover oleh BPJS ataupun asuransi kesehatan, ini ada obat yang harus dibeli nih pakai uang sendiri. Atau bahkan kita punya cicilan KPR yang masih berjalan, sedangkan kita kondisinya udah terkena sakit kritis. Nah, itu harus dipikirkan juga gitu. Nah, berarti maka kesimpulannya adalah sebuah gunung es memiliki permukaan yang terlihat sangat besar. Namun tanpa kita sadari, dasar gunung es memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan yang ada di permukaan. Jadi tadi di atas bongkahan gunung es yang di atas itu terlihat sangat besar ya. Namun ternyata tanpa kita sadari bahwa gunung es itu memiliki dasar gunung es itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan yang di permukaan. Berarti biaya kebutuhan hidup kita itu sebetulnya lebih besar daripada biaya yang di-cover oleh BPJS gitu ya. Analoginya sama seperti risiko penyakit kritis di mana biaya pengobatan yang
tampak di permukaan hanya biaya perawatan dan operasi selama di rumah sakit saja. Namun tanpa kita sadari biaya lanjutan pasca perawatan itu jauh lebih besar nominalnya seperti contohnya biaya pemulihan, akupuntur, obatan yang sifatnya herbal, dan alat penunjang kesehatan lainnya. Nah, di sini saya, sedikit reminder, jika seseorang sudah terkena, risiko sakit kritis, itu otomatis tuh, fisiknya nggak akan kembali seperti semula dan mengakibatkan kehilangan penghasilan karena harus berhenti bekerja. Nah, di sisi lain, biaya hidup kan, harus tetap berjalan ya, biaya hidup untuk keluarga itu harus tetap berjalan. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita melindungi diri dan keluarga dengan memiliki perlindungan penyakit kritis karena produk, asuransi khusus penyakit kritis memiliki manfaat yaitu memberikan santunan nilai tunai kepada kita saat kita terkena risiko sakit kritis, yang di mana nilai tunai yang dicairkan dapat digunakan untuk mengcover beban keuangan keluarga seperti yang terlihat pada dasar gunung es tadi. Jadi, kalau kita udah punya asuransi khusus penyakit kritis, setiap kita terkena, risiko sakit kritis, baik itu minor ataupun mayor, kita langsung menerima santunan uang tunai dari, asuransi tersebut untuk membackup semua biaya-biaya kebutuhan untuk keluarga. Nah, baik demikianlah sekilas penjelasan tentang benefit dan tujuan dari produk asuransi Ayasa 100 bagi beban keuangan untuk keluarga. Nah, Ayasa 100 ini memiliki 11 manfaat benefit yang salah satunya adalah mengcover atau memproteksi bayi yang masih di dalam kandungan. Nah, yang ingin tahu detail 11 benefit yang lainnya dapat saya jelaskan di sesi diskusi ya. Silakan bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp atau telepon ke nomor 0857 1048 7391. Bersama IA, mari kita jadikan hidup kita lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Terima kasih.